UEFA hukum wasit yang beri hadiah penalti Atletico. Kekalahan AC Milan pada matchday 2 grup B Liga Champions Eropa di San Siro melawan Atletico Madrid pekan ini berujung kontroversi. Wasit asal Turki yang memimpin pertandingan Kenan Shakir dianggap melakukan kesalahan fatal yang membuat Rossoneri kalah. Desakan agar UEFA memberi hukuman terhadap para pengadil lapangan di laga itu kemudian membuncah. Kabar terkini, Gazzetta dello Sport melalui milannews.it melaporkan bahwa UEFA mengabulkan permintaan tersebut. Organisasi yang menaungi persepak bolaan di benua Eropa itu dilaporkan memberikan suspensi terhadap wasit Kenan Shakir dan asistennya Abdul Qadir Bitigan. UEFA membuat keputusan untuk menangguhkan wasit dan asisten VAR dari pertandingan Liga Champions antara AC Milan dan Atletico Madrid, Kenan Shakir dan Abdul Qadir Bitigan atas keputusan buruk mereka yang merampas hasil positif kami, tulis laporan Milan News. Mesias akhirnya bakal lakoni debut bareng Milan saat lawan Atalanta. Rekrutan musim panas AC Milan Junior Mesias dikabarkan akhirnya akan melakoni debutnya pada pertandingan Serie A melawan Atalanta Senin 4 Oktober dini hari nanti. Menurut pemberitaan dari Tuttosport, Mesias saat ini tengah berada pada tahap akhir program latihan personal yang harus ia jalani sejak kedatangannya di Milanello dengan tujuan membawanya ke level kebugaran yang tepat sehingga bisa sepenuhnya siap membela tim sebesar Rossoneri. Pada akhirnya, penyerang 30 tahun tersebut akan kembali dapat berlatih di lapangan dengan anggota skuad Milan lainnya dan bekerja dengan Stefano Pioli untuk mulai mempelajari sisi taktik permainan, dan hal tersebut tentu saja membuatnya bisa dimasukkan dalam daftar skuad klub untuk pertandingan di kandang Atalanta akhir pekan ini. Kebenaran berita tersebut akan segera diputuskan apakah pemain pinjaman dari Crotone tersebut akan benar-benar masuk skuad Rossoneri atau tidak. Dengan Pioli menginginkan senjata ekstra untuk memperkuat lini serangnya, sementara fans sudah tidak sabar apakah langkah manajemen sudah benar merekrutnya pada hari terakhir bursa transfer musim panas kemarin. Keputusan Milan merekrut Mesias dan melepas sederet target lain yang dirasa lebih menjanjikan memang mengundang pro dan kontra, terutama dari kalangan fans yang tak cukup yakin dengan kemampuannya mengingat selain dari usia, ia juga baru memulai karir profesionalnya di dunia sepak bola 6 tahun lalu dan belum memiliki pengalaman di klub besar. Populous diprediksi bakal menangkan proyek stadion baru Milan dan Inter. Populous tampaknya akan memenangkan proyek pembangunan stadion baru dua raksasa Serie A AC Milan dan Inter yang tengah mereka perebutkan dengan Manica. Setelah skeptisme awal, berbagai sumber berita besar menyebutkan bahwa akhirnya ada perkembangan yang dilakukan oleh Rossoneri, Nerazzurri dan Dewan Kota Milano terkait stadion baru setelah mereka mulanya khawatir terkait kemungkinan dihancurkannya stadion San Siro yang saat ini ada. Perusahaan Italia Manica dan raksasa Amerika Serikat Populous merupakan dua pihak yang saling bersaing untuk mendaratkan proyek tersebut, dengan kedua klub Milano benar-benar serius ingin membangun stadion baru untuk membantu mereka beranjak ke era modern. Menurut pemberitaan dari Il Corriere della Sera, pemilihan dewan akan digelar di Milano pada 3 dan 4 Oktober 2021 dengan kemungkinan pemungutan suara pada 17 hingga 18 Oktober. Kendati demikian, segalanya mengindikasikan bahwa studio kedualah yang akan memenangkan proyek tersebut. Sementara itu, pemberitaan tersebut menambahkan bahwa arsitek Mario Cucinella akan dipilih untuk menangani bagian kantor hijau. Namun masih ada penilaian yang akan dilakukan pihak Dewan Kota terhadap pemilik Milan dan Inter sebelum proses pembangunan stadion tersebut dijalankan. Langkah tersebut dimaksudkan untuk memastikan kedua klub benar-benar memiliki kekuatan finansial yang memadai guna merampungkan proyek tersebut.
mengingat sebelumnya sempat ada kekhawatiran mengenai kondisi Benny Amata di level perusahaan yang tengah goyah. Tiga pemain terus cedera, strategi rekrutmen Milan dipertanyakan. Strategi rekrutmen AC Milan di bursa transfer musim panas kemarin tampaknya mulai dipertanyakan, mengingat tiga pemain anyar mereka terus melewatkan pertandingan akibat cedera. Dalam artikel terbarunya untuk Milan News, jurnalis Franco Ordini menuliskan bagaimana dalam beberapa hari terakhir bursa transfer beberapa pemain didatangkan Rossoneri yang lebih sesuai dengan kebutuhan ekonomi klub Serie A tersebut ketimbang area teknis. Kendati demikian, Alessandro Florenzi yang direkrut dalam status pemain pinjaman dari AS Roma diperkirakan akan menemui dokter di ibu kota untuk berkontribusi tentang cedera lututnya yang tak kunjung sembuh. Dan beberapa menganggap kontribusinya yang berkurang sejauh ini dijelaskan oleh masalah kebugarannya tersebut. Kemudian ada Olivier Giroud yang sejatinya masih lemah kondisinya dan di bawah kondisi normalnya telah melewatkan beberapa pertandingan penting akibat masalah punggung yang di usianya 34 tahun dan tanpa penampilan sebagai starter secara reguler selama ini memang sudah banyak diperkirakan banyak pihak. Terakhir ada Junior Mesias yang didaratkan ke Milanello sebelum kondisi cedera dan kesulitan mengatasinya, dan Orino pun menyinggung raksasa Serie A tersebut mungkin dapat merekrut pemain yang lebih baik sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai strategi rekrutmen mereka. Milan tentu berharap ketiga bintang mereka tersebut bisa segera pulih dari cedera masing-masing sehingga dapat benar-benar memberikan kontribusi mereka dan membayar kepercayaan yang diberikan manajemen kepada mereka musim panas kemarin. Man United semakin memperlihatkan keseriusan untuk datangkan Frank Kessie. Masa depan Paul Pogba yang belum jelas di Manchester United oleh Gunnar Solskjaer akhirnya bergegas mencoba untuk mencari suksesor dan kini sudah memantau pemain AC Milan Frank Kessie. Pemain berpaspor Pantai Gading itu memang juga masih menjadi andalan tim asuhan Stefano Pioli. Tetapi masa kontraknya yang akan habis pada akhir musim 2021-22 mendatang membuat MU semakin memperlihatkan keseriusannya. Bahkan Setan Merah sudah bisa melakukan negosiasi prakontrak dengan Kessie di Januari 2022 mendatang apabila Rossoneri benar-benar tak kunjung beri perpanjangan kepada pemain berusia 24 tahun tersebut. Sepertinya harapan Man United asuhan Solskjaer dalam membawa Kessie terlihat terbuka lebar karena Milan masih mempunyai masalah pemberian gaji lantaran tim peraih 7 gelar Liga Champions itu hanya mampu mengeluarkan 6,5 juta euro per tahun, sedangkan pemain menuntut 8 juta euro per tahun. Selain hal tersebut, mantan pemain Atalanta memang dikabarkan tidak punya minat untuk melanjutkan karirnya bersama Rossoneri setelah dirinya berambisi bermain ke kompetisi Liga Inggris.